Kita akan nanti masuk di segmen kabar haji. Kita akan live Instagram langsung dari Mekah Arab Saudi. Ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah. Nanti kita akan berbincang dengan rekan data dari Solo. Usianya sangat muda rekan data yang bisa alhamdulillah menunaikan ibadah haji. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Kak Inaya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah. Salam kenal ya Kak Inaya ya. Salam. Salam kenal. Oh ya, Kak Inaya ditunggu sebentar ya. Sebentar lagi kita live ya. Oke. Siap. Oke. Haji 1445 Hijriah. Beragam informasi seputar pelaksanaan haji kami sajikan untuk Anda, mulai dari embarkasi hingga tanah suci, jadwal keberangkatan dan serba-serbi haji. Rekan data, saat ini saya tengah berada di asrama haji Bekasi, di mana jemaah calon haji gelombang pertama atau kloter ke-38. Rekan data, pemerintah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah haji. Ketua kloter pertama PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Mariati menyampaikan menu makanan yang disediakan oleh petugas. Kabar Haji Radio Dakta hadir setiap Senin hingga Jumat. Seperti apa Bu kalau untuk tahun ini? Nah, kalau di Kota Bekasi saya melihat masih 60% didominasi oleh lansia untuk bertransportasi ya, karena memang tagline tahun ini masih haji ramah lansia. Simak Kabar Haji 1445 Hijriah hanya di Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Kabar Haji 1445 Hijriah. Rekan data, langsung saja kita live Instagram bersama Kak Inaya langsung dari Mekah Arab Saudi yang saat ini sedang menjalankan rangkaian ibadah haji. Assalamualaikum Kak Inaya. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kak Inaya ini aku perkenalkan dulu jamaah haji kloter 35 asal Solo ya Kak Inaya ya. Baik. Alhamdulillah, ini usianya masih muda bisa berangkat haji. Bagaimana Kak Inaya bisa cerita kepada rekan dakta? Amin. Privilege ya. Iya. Tuh bisa mengisi uang. Iya. Silakan dilanjutkan Kak Inaya. Ya, jadi kuliah saya menyisihkan haji dan berangkat tahun ini walaupun awal. Iya. Alhamdulillah. Ini tahun berapa Kak Inaya daftar hajinya? Tahun 2012. 2012 berarti menunggu 12 tahun untuk berangkat ya? Baik. Alhamdulillah. Ya, Kak Inaya bisa diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk jamaah haji asal Solo ini yang bersama Kak Inaya, silakan. Saat ini kami sudah di Mekah. Iya. Hotelnya cukup, kemudian juga cuaca panas ya. Kami memang dikondisikan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Jadi seperti sholat berjamaah gitu kita biasa laksanakan di dalam hotel. Iya. Baik. Ini jaraknya antara hotel dengan Masjidil Haram cukup jauh kah? Apakah harus naik bis dulu? Iya betul, jadi semua jamaah haji reguler dari Indonesia itu harus menggunakan bis sholawat, termasuk juga kami di sektor 5, jadi jaraknya itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 2,7 km, cuman itu kita nggak bisa jalan kaki karena melewati gunung-gunung batu-batu kayak gitu, seperti itu. Kalau kita naik 10 menit kok sampai Masjidil Haram. Baik. Selama ini fasilitas yang diberikan pemerintah bagaimana Kak Inaya? Mulai dari Madinah ya, kemarin kan ke Madinah dulu ya, sampai ke Mekah. Iya betul. Jadi
terutama makanan ya, kami sangat bersyukur bahwa tahun ini kami itu mendapatkan jatah makanan 3 kali sehari dengan menu Indonesia, dan itu sangat membantu kami itu jadi lebih fokus beribadah, nggak usah mengurusi makanan-makanan lagi, dan tepat waktu sejauh ini, dan selalu segar. Baik, baik. Cocok ya makanannya ya, Kak Inayah ya. Hari ini menunya tadi siang adalah nasi, kemudian kacang polong, dan juga tuna. Aduh, Masya Allah. Baik-baik. Kak Inayah dari Solo ini kloter 35, bagaimana untuk kondisi jamaahnya? Alhamdulillah sih kami kondisinya masih kondusif ya, walaupun pasti ada yang batuk-batuk seperti itu, gangguan paling banyak seperti itu sih. Kalau misalnya kan mungkin ada yang nggak tahan cuaca atau mungkin minum es atau apa ya jadi batuk-batuk seperti itu. Tapi masih kondusif sih. Masih kondusif ya. Tapi di sana kan ya Kak Inayah kan masih muda nih, umurnya 32 tahun ya. Iya. Bagaimana untuk bisa membantu jamaah lainnya, mungkin mereka yang sudah ada yang lansia begitu Kak Inayah? Iya, itu kewajiban sudah kayak otomatis aja gitu ya, walaupun sebagian lansia itu pakai pendamping, entah itu dari keluarganya ataupun petugas, tapi kami sebagai jamaah haji yang masih muda itu udah otomatis, misalnya ketika kita jamaah di Masjidil Haram ataupun ketika city tour itu otomatis mendahulukan yang lansia, kemudian juga membantu ketika mereka jalan ke masjid biar nggak terpisah gitu, pasti kita gandeng terus. Apalagi ketika tawaf, sa'i ya kita gandeng mereka seperti itu. Baik, baik. Ini sudah melaksanakan umroh ya Kak Inayah ya? Ya, umroh wajib sudah. Alhamdulillah. Ya, Kak Inayah mungkin kalau untuk hotelnya kan tadi kalau jalan mungkin nggak bisa kali ya, istilahnya kan juga ada jamaah yang tidak bisa harus naik bis. Tapi kalau untuk fasilitas di hotelnya bagaimana Kak Inayah? Ya, fasilitasnya untuk kamar, kemudian tempat mencuci itu tersedia ya. Kemudian juga ada satu ruangan khusus untuk sholat, satu ruangan khusus untuk menjemur pakaian, ini penting banget ya. Kemudian ada satu khusus untuk tim kesehatan gitu, semuanya itu tersedia. Dan kemudian kalau misalnya kita butuh jajan lah atau apa, itu juga ada restorannya dan ada tempat-tempat menjual kebutuhan sehari-hari langsung di bawah hotelnya gitu. Baik, pokoknya memuaskan ya, baik di Madinah ataupun di Mekah, begitu juga Kak Inayah? Sama seperti itu, dan ketika di Mekah ini, hari ini kami setiap jamaah itu mendapatkan kurang lebih 20 botol air zam-zam masing-masing gitu. Jadi air itu sangat berlebih atau kita nggak kekurangan air di sini, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya, Kak Inayah untuk nantinya masuki musik puncak haji ini seperti apa untuk apa namanya himbauan juga dari petugas di sana, Kak Inayah? Iya, jadi dari awal kami mau ke Mekah sudah ditegaskan bahwa ketika di Mekah itu jangan terlalu diforsir ke masjid setiap hari seperti di Madinah ya. Kalau di Madinah kan kita diminta untuk arba'in kan. Nah kalau di Mekah itu kita tuh disarankan untuk sholat cukup di hotel. Kalaupun mau ke masjid ya mungkin mengambil saat isya, maghrib atau subuh gitu. Kalau siang-siang itu diusahakan di dalam ruangan aja. Itu sih. Dan kita emang nggak banyak kegiatan jalan-jalan untuk apa ya, karena kan kita jauh dari area masjid atau area-area belanja seperti itu kan hotelnya. Jadi itu sangat membantu biar kita tetap stay menjaga stamina di menjelang puncak haji. Baik, kebanyakan jalan-jalan kemarin di Madinah ya kalau saya lihat di Instagram Kak Inayah ya. Ya betul, kalau di Madinah kan area sekitaran Masjid Nabawi kan banyak yang dieksplor ya, dan itu kayak semua itu dekat gitu kan, dan nyaman walaupun panas tapi masih nyaman untuk berjalan gitu kan dari hotel ke masjid maupun ke tempat-tempat. Tapi kalau di Mekah kan jauh-jauh kan, jadi itu effort juga sih kalau mau explore. Mungkin nanti ya. Iya, baik. Nah ini juga salah satu untuk mengisi kegiatan ya, Kak Inayah sering posting ya kegiatan-kegiatannya ya. Dari haji yang ke-7 begitu ya Kak Inayah ya. Ya jadi awalnya niat
hanya untuk mengarsip kegiatan di sini. Cuman ternyata itu bermanfaat ya, kayak orang-orang yang mungkin gelombang 2 belum berangkat itu bisa dapat gambaran. Atau orang-orang yang pernah berhaji itu nostalgia. Atau orang-orang yang orang tuanya, keluarganya lagi haji, mereka tuh dapat gambaran langsung, oh ternyata tempat jemurnya itu gini ya, kayak gitu kan. Itu ternyata kok responnya semenarik itu gitu, yang membuat aku bertahan sampai hari ke-14 ini. Gitu. Baik, baik. Tetap semangat untuk posting-posting ya Kak Inaya ya. Ya, doakan agar sehat dan semangat selalu. Baik, baik. Kak Inaya ini berangkat sendiri atau sama orang tua Kak Inaya? Saya berangkat sendiri. Masya Allah. Kayaknya nih, bagaimana sih Kak Inaya bisa menginspirasi anak-anak muda untuk nabung dari sekarang untuk haji gitu? Iya, sebenarnya gini ya, kadang tuh teman-temanku berpikiran kalau aku belum punya cukup uang 25 juta untuk mendapat porsi haji. Oke, mendingan aku umroh aja. Sebenarnya itu kebalik ya. Sebenarnya kalau kita uangnya nggak banyak, itu justru malah utamakan haji dulu. Ketika kita udah dapat porsi haji, ya udah kita mengamankan si porsi haji tersebut gitu kan. Kalaupun nanti kita punya uang berlebih, kemudian kita pengen cepet-cepet ke tanah suci nih, bisalah umroh, bisalah mungkin haji plus dan lain sebagainya. Tapi mendapatkan porsi haji itu sangat penting dan perlu diamankan sejak dini gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang 30-an itu belum terlambat untuk hari ini membuka tabungan haji. Baik. Nah, kalau untuk Solo itu berapa lama nunggunya Mbak Kak Inaya? Kalau waktu tunggu itu kan tergantung kabupaten dan kota. Saya kan kebetulan dari Kabupaten Pekalongan ya. Untuk pendaftaran di tahun 2012 itu waktu tunggunya adalah 10 tahun sebenarnya. Cuman karena waktu itu ada COVID tahun, jadi sekarang 12 tahun. Tapi kalau yang mendaftar di atas 2014 itu sudah lama, sudah masuk kayak 20 tahunan kayak gitu. Oh, oke. Kalau di Bekasi bahkan 20 sampai 25 tahun Kak Inaya. Bisa kebayang kalau umur 30 apa namanya? Daftar usia ya 50 atau 60 tahun baru bisa berangkat haji. Cuman kita nggak tahu ya kebijakan ke depannya seperti apa. Tahu ada penambahan kuota atau ada kebijakan apa yang sehingga kita itu bisa dimajukan kayak gitu. Baik, baik. Ini kan kalau kalau kita lihat mungkin di Instagram juga menginspirasi anak-anak muda. Nah, caranya bagaimana sih Kak Inaya istilahnya bisa mengajak anak muda untuk bisa menabung untuk berangkat haji? Mungkin dari hal yang simple ya, kayak konten-kontenku gitu kan. Mungkin dari situ orang ngeliat, lah dia aja bisa gitu kan, dia aja bisa seperti itu. Dan banyak orang yang nggak tahu kayak, emang cewek itu boleh ya haji tanpa mahram. Saya nih belum punya suami, bisa mendaftar nggak? Mereka itu ternyata banyak yang belum tahu. Padahal ya kita selama kita usianya sudah mencukupi ya boleh-boleh aja mendaftar walaupun kita wanita dan belum punya mahram kayak gitu, belum bersuami atau menikah. Baik, baik. Tapi kan kalau dilihat anak muda sekarang kayaknya untuk berpikiran haji belum ada ya Kak Inaya ya. Mungkin seperti itu karena nggak banyak yang menyadarkan ya, karena image-nya itu masih haji itu kalau nanti sudah berkeluarga, sudah mapan. Padahal di saat seperti itu mungkin kondisi kesehatan kita nggak tahu seperti apa kan. Dan enak banget loh haji di usia muda seperti ini tuh enak gitu. Kita lincah mau kesana kemari, mau bantu orang sebanyak apapun selagi kita mampu itu sangat bisa gitu. Jadi harapannya dengan apa yang aku share itu sedikit bisa membuat orang, oh ternyata asik juga nih, aku juga pengen kayak gitu. Semoga ya, amin. Amin, amin. Istilahnya gini loh, posting-posting kita bukan maksud pamer tapi untuk memotivasi orang gitu ya Kak ya. Ya, untuk memperlihatkan kondisi di sini tuh, oh ternyata seperti itu, kayak gitu. Dan kalau masih muda ya seru jadinya. Ya, selain Kak Inaya mungkin ada yang muda lagi Kak? Ada ya, tapi kebanyakan mereka adalah pendamping lansia ya. Misalnya orang tuanya udah sangat lansia, kemudian mereka udah mendaftar lebih dari 5 tahun, itu mereka bisa ditarik. Itu jadi berangkat lebih awal. Kak, ini kan muda nih, kira-kira kayak merasa diandalkan gak sih sama jamaah lansia yang lainnya? Oh
Pasti sejak di asrama sebenarnya, sejak di asrama haji kayak minta disettingin WhatsApp atau minta oh ini mau video call nih caranya gimana ya kayak gitu, nyeting roaming untuk kartu seluler, sampai hal-hal misalnya ada keran bocor lah apalah itu tuh kayak ini lapornya kemana, ada orang yang hilang itu lah, tolong dong laporin kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak apa-apa, itu menyenangkan karena kita mungkin kesempatan ini cuma sekali seumur hidup gitu, jadi ya sangat dinikmati sih. Ya, ya itu mungkin resikonya, tapi resikonya sangat berpahala ya Kak Inayah ya. Baik, baik. Kak, untuk persiapan dari Kak Inayah sendiri, mulai dari apa namanya menabung, kemudian kemarin dinyatakan namanya ada, dan hingga saat ini, dan nanti puncak hajinya bagaimana Kak Inayah? Sebenarnya untuk persiapan dari nama ada fix berangkat sampai saya berangkat itu cuma 1 minggu. For your information, ini jadi sangat cepat ya. Karena saya kan cadangan, dan untuk cadangan saya itu kayak menggantikan orang yang meninggal gitu. Jadi saya tiba-tiba ditarik untuk masuk tahun ini. Jadi persiapannya cuma 1 minggu. Ya belajarnya itu lebih banyak dari buku sama dari YouTube, manasik-manasik yang dari YouTube gitu kan. Untuk puncak haji juga di hotel ini juga kayak diadakan bimbingan-bimbingan lagi untuk reminder, oh nanti tuh armusna seperti ini, rukun-rukunnya seperti ini, diingatkan lagi. Ada pengajian-pengajiannya dan itu sangat membantu sih. Iya, iya, benar. Nah, apalagi kalau lihat di Instagramnya Kak Inayah kan sebelumnya juga pernah umroh ya, mungkin ya itu agak sedikit membantu ya Kak ya. Sangat. Baik. Kak, untuk jamaah yang lansia misalkan, mereka tak ada pendamping nih bagaimana Kak? Kalau yang nggak ada pendamping ya, jadi tanggung jawab kita sebagai rekan sekamar atau mungkin satu regu untuk saling menjaga gitu. Ketika misalnya itu ya mereka ke masjid atau mungkin ketika ada city tour ya kita yang handle mereka gitu kan. Ketika sehari-hari mereka misalnya aduh aku nggak berani ke tempat nyuci nih karena nggak bisa mencet liftnya, ya udah kita anterin gitu. Yang seperti itu sih. Ya, kalau dibilang hal-hal remeh-temeh begitu ya bisa lah kita bantu ya Kak ya. Kalau Iya, hal-hal yang kesehatan ya itu tanggung jawab tim kesehatan kan. iya. Baik-baik. Kak dari Solo di kloter Kakak berapa orang? Ada 360 sekian. Semuanya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di Mekah bagaimana Kak? Hari ini sih lumayan sejuk ya, tapi sesejuk-sejuknya Mekah ya tetap aja itu sekitar 40-an kalau jam segini ya gitu. Tapi kalau paginya itu masih sangat sejuk. Cuman karena kita nggak terlalu banyak berkeliaran di luar gitu, jadi aman gitu. Nggak seperti ketika di Madinah yang saya sampai mimisan loh ketika di Madinah karena saking panasnya, kemudian keluar gitu berkeliaran siang-siang gitu. Iya. Kak Inaya kalau di Mekah kita boleh nggak sih city tour maksudnya di luar jadwal dari apa namanya kloter gitu atau bagaimana seperti yang ada di Madinah? Sebenarnya boleh kita mau explore sendiri, misalnya kan banyak museum ya kalau di Mekah itu, kita mau naik taksi sendiri itu diperbolehkan, cuman ya ketika ada resiko apa-apa kita harus menanggung. Dan sekarang kan ada aplikasi kawal haji ini bisa nge-tracking posisi kita di mana, misalnya ada apa-apa nih orang ini nggak balik-balik itu, kita dari pihak apa namanya Kemenak dia akan tahu, atau ketua keluarga kita bakal tahu si posisi orang ini ada di mana, kayak gitu. Baik, menginspirasi sekali cerita dari Kak Inaya. Mungkin pesan apa yang disampaikan kepada rekan Dakta dan juga masyarakat di Kota Bekasi? Mungkin bisa seperti Kak Inaya, silakan. Untuk yang teman-teman yang masih dalam masa tunggu, bersabarlah karena mungkin dengan kesabaran kita itu akan menjadikan kesabaran itu jadi barokah gitu kan, entah rezeki kita atau kesehatan kita menjadi lebih barokah gitu kan. Dan bagi rekan-rekan yang belum punya keinginan untuk mendaftar, belum terlambat loh untuk membuka tabungan haji gitu. Dan aku juga mau pesen nih, jangan tergoda sama yang haji plus lah, haji yang katanya langsung berangkat itu, pastiin itu nggak penipuan karena sudah banyak kasus-kasus yang seperti itu kayak gitu. Baik.
Inka, terima kasih sudah on air bersama Data. Sehat selalu dan semoga haji yang mabrur dan kembali ke Indonesia sehat semua ya. Rabbal alamin. Tanggal berapa pulang Kak Inaya? Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Baik, kita tunggu postingan-postingannya ya di Instagramnya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.